Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Susanti dari UPBJJ Waituba Lampung, Prodi Sistem Informasi. Nomor induk mahasiswa 0520004142. Baiklah, di sini saya akan menjawab ataupun mengerjakan tugas praktikum 2 saya, yaitu jaringan komputer. Di mana di sini tugasnya adalah katanya di sini menjelaskan beberapa perintah dasar yang ada di Command Prompt. Nah, di sini ada 20 perintah, di mana di sini baiklah, langsung saja kita buka aplikasi Command Prompt-nya. Command Prompt, oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Yang pertama yaitu ada CD. CD digunakan untuk berpindah direktori dalam Command Prompt. Coba kita ketikkan di sini CD. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Maka otomatis dia akan berpindah direktori. Kemudian yang kedua yaitu ada CLS. CLS itu membersihkan layar di Command Prompt. Kita ketikkan di sini CLS. Nah, maka otomatis ini layar Command Prompt akan bersih atau kosong. Kemudian yang ketiga ada CLS slash tanda tanya. Nah, ini untuk menampilkan bantuan tentang perintah CLS. Maka seperti ini tampilannya. Kemudian yang keempat itu ada dir. Dir itu menampilkan bantuan tentang perintah dir yang digunakan untuk melihat daftar file dan folder dalam direktori. Coba kita ketikkan di sini dir slash tanda tanya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian yang kelima itu ada IP config. IP config menampilkan informasi tentang konfigurasi jaringan seperti alamat IP dan default gateway. Coba di sini kita ketikkan IP konfigurasi. Nah, maka di sini wireless LAN adapter WiFi katanya connection specific DNS specific. Nah, di sini ada IP address-nya ada 192.168.1.17, kemudian ada subnet mask-nya, kemudian default gateway-nya. Di sini 192.168.1.17. Nanti kita terapkan di perintah selanjutnya. Baiklah, terus yang keenam di sini ada IP config all. Coba di sini IP config all. Ini berfungsi untuk menampilkan informasi jaringan secara lengkap termasuk MAC address dan DNS server. Coba kita runkan di sini. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ada connection spesifik DNS-nya ya, wireless LAN adapter WiFi-nya, maka tampilannya seperti ini. Kemudian yang ketujuh ada IP config slash tanda tanya. IP config slash tanda tanya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian yang kedelapan ada IP config release. IP config release. Nah, ini untuk melepaskan alamat IP yang diberikan oleh DHCP server. Maka kalau kita run, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian yang kesembilan yaitu ada IP config renew. IP config renew ini berfungsi untuk meminta alamat IP yang baru dari DHCP server. Coba kita ketikkan di sini IP config renew. Nah, maka tampilannya akan seperti ini, Windows IP configuration katanya di sini. Kemudian ada lagi yang ke-10 IP config display DNS. IP config display DNS. Oh, sorry, salah. IP config display DNS. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Kemudian yang ke-11 ada IP config plus DNS. IP config plus DNS. Nah, ini untuk menampilkan case DNS yang disimpan oleh sistem. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian yang ke-12 ada IP config register DNS untuk memperbarui pendaftaran DNS dengan server DNS. Kita ketikkan di sini, kita panggil IP config register DNS. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian yang ke-13 itu ada ping. Nah, ping untuk mengirim paket data ke suatu alamat IP untuk menguji koneksi jaringan. Coba kita panggil ping. Nah, tampilannya akan seperti ini. Coba kita panggil tadi IP address kita. Ping 192.168.1.17. Nah, maka sistem akan menjawab seperti ini. Kemudian ada netstart. Netstart untuk menampilkan informasi tentang koneksi jaringan yang sedang aktif. Misalnya di sini netstart. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, masih lanjut. Oke, terus yang ke-15 ada tracker. Tracker yaitu untuk melacak jalur paket data yang dikirim ke suatu alamat IP untuk atau domain. Coba di sini kita ketikkan tracker. Nah, tracker, maka tampilannya akan seperti ini. Coba kita tes tracker www.microsoft.com. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, lanjut. Kita tunggu sampai proses selesai, sampai prosesnya komplit. Kemudian yang ke berapa lagi?
Yang ke-16 ada popping. Nah, jika sudah selesai, maka di sini akan muncul tracker complete. Berarti proses tracker itu sudah selesai. Kemudian lanjut lagi popping. Nah, popping kombinasi ping dan tracker untuk menganalisis jalur jaringan dengan lebih detail. Coba kita poppingkan di sini. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian NS lookup yang digunakan untuk mencari informasi DNS atau suatu domain. Coba di sini NS lookup. Nah, maka di sini tampilannya akan seperti ini. Default server unknown address 192.168.1.1. Kemudian coba kita ambil sampel lagi di sini NS lookup, kemudian google.com. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Server google.com, addressnya ini 2404.6800/003 C01.265. Nah, jika sudah selesai, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian 18 ada net. Nah, untuk next sendiri tampilannya seperti ini. Kemudian yang ke-19 itu ada road. Nah, untuk road tampilannya seperti ini. Kemudian yang terakhir di sini ada net. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Coba kita panggil misalkan net user. Cannot find. Coba kita panggil lagi. Misalnya road. Nah, untuk road sendiri tampilannya seperti ini. Kemudian yang terakhir itu ada net. Nah, mengelola berbagai fungsi jaringan seperti folder, pengguna, dan layanan. Nah, untuk net tampilannya seperti ini. Misalnya kita ambil contoh net user. Nah, maka secara otomatis sistem akan menjawab user account for Fitri Susanti, administrator, default nomornya berapa, kemudian case-nya ini ada ya, semua terjawab sini. Dokumen complete successfully katanya di sini. Berarti di sini sudah sukses. Nah, begini. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.